Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Falikul Isba dari TPFB dengan NIM A011250. Saya di sini akan mengerjakan tugas UTS dari Bu Ani, yaitu membuat diagram dengan 5 soal. Pertama-tama kita membuat tabel terlebih dahulu. Oke, sudah terbuat tabelnya. Lalu kita baca soal pertama, diagram batang vertikal. Urutkan data dari terbesar ke terkecil. Kita blok diagram batang vertikal. Urutkan dari besar ke terkecil. Sudah. Lanjut, gunakan warna yang jelas dan konsisten. Sudah. Beri judul grafik dan label data. Sudah. Jelaskan produk dengan produksi tertinggi dan terendah. Oke, di sini sudah jelas ya produksi tertinggi. Produk dengan produksi tertinggi. Produk dengan produksi tertinggi yaitu pada produk kursi ya. Di sini warna biru, produk kursi paling tertinggi. Dan paling terendah yaitu pada produk prabuku. Sudah jelas ya. Prabuku di sini 40, di sini paling pendek, paling terendah. Oke. Lanjut pertanyaan selanjutnya, jelaskan mengapa diagram batang efektif digunakan untuk kategori. Karena dapat membandingkan jumlah atau nilai antar kategori dengan mudah. Jadi tinggi atau panjang batang menunjukkan besar data, sehingga perbedaan antar kategori cepat terlihat dan mudah dipahami. Oke, lanjut soal yang kedua. Kita copy terlebih dahulu. Soal kedua yaitu diagram batang bertumpuk ya. Jelaskan bulan dengan total produksi tertinggi. Kita buat dulu. Jelaskan bulan dengan total produksi tertinggi yaitu pada bulan Juni. Sudah terlihat di sini paling tinggi yaitu pada bulan Juni. Lanjut pertanyaan berikutnya, jelaskan produk yang paling dominan dalam produksi. Paling dominan dalam produksi yaitu pada warna biru ya, sudah terlihat jelas ya, paling tinggi dan juga paling dominan yaitu produk kursi. Lanjut, jelaskan fungsi stacked bar chart dalam analisis produksi industri. Stacked bar chart berfungsi untuk menunjukkan jumlah total produksi sekaligus komposisi tiap bagian di dalamnya. Dalam analisis industri, grafik ini membantu mengetahui kontribusi masing-masing bagian terhadap total produksi. Oke, lanjut ketiga yaitu horizontal. Oke, urutkan data dari nilai terbesar ke terkecil. Data dari nilai terbesar ke terkecil sudah ya. Lanjut, gunakan label produk yang jelas. Sudah, jelaskan perbedaan diagram horizontal dan vertikal. Perbedaan diagram horizontal dan vertikal yaitu pada arah batangnya.
horizontal, batang memanjang atau memanjang ke samping ya. Ini cocok untuk kategori yang namanya panjang, sangat cocok. Kalau vertikal itu ke kiri atau ke atas. Lanjut, jelaskan kapan diagram horizontal lebih efektif digunakan. Diagram horizontal lebih efektif digunakan ketika data memiliki banyak kategori atau nama kategori yang panjang karena tulisan lebih mudah dibaca ya. Oke, lanjut. Keempat itu pie chart. Kita salin dulu. Oke, tampilkan persentase. Gunakan maksimal 4 kategori. Kita tampilkan persentase terlebih dahulu. Oke, karena di sini harus mengubah persentase yaitu dengan cara kita tambahkan kolom. Oke, kita di sini juga kasih total juga. Lanjut kita buat persentasenya, yaitu dengan cara sama dengan ini dibagi sama totalnya, enter. Oke, lanjut kita belok, kita ganti persentase. Kita hapus dulu ya. Oke,
jelas ya, ada persentasenya. Untuk Sabtu warna biru yaitu ini 21%. Ada bulan Juni, kita tambahkan nomor saja biar mudah. Kita kolom, karena 6 itu kita start value 6. Oke, kita jelas ya. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 1, 2, 3, 4, 5. Oke, lanjut ke pertanyaan berikutnya. Gunakan label dengan jelas. Jelaskan produk dengan kontribusi terbesar. Kalau di dalam tabel sini, kontribusi terbesar yaitu pada produk kursi ya. Ini kita takar aja dengan rumus zoom. Enter. Di kontribusi terbesar ada produk kursi ya. Oke, lanjut pertanyaan berikutnya. Berikan fungsi pie chart dalam melihat proporsi data. Fungsi pie chart dalam melihat proporsi data yaitu untuk menunjukkan proporsi atau persentase bagian terhadap keseluruhan data. Setiap bagian lingkaran mewakili kategori tertentu sehingga mudah melihat kategori mana yang memiliki kontribusi terbesar atau terkecil. Lanjut pertanyaan berikutnya, jelaskan kelebihan dan kekurangan pie chart. Kelebihannya sendiri yaitu mudah melihat perbandingan proporsi atau persentase antar kategori. Lalu tampilan sederhana dan dapat dipahami. Kalau kekurangannya kurang efektif jika memiliki banyak kategori karena grafik menjadi sulit dibaca. Oke, lanjut line chart atau grafik garis. Kita salin dulu. Oke, gunakan warna berbeda tiap produk. Kita ganti aja. Gunakan warna berbeda tiap produk. Beri judul label sumber. Gunakan legend. Jelaskan produk dengan peningkatan paling signifikan. Peningkatan paling signifikan bisa dilihat di sini yaitu pada produk yaitu produk kursi. Lanjut, jelaskan apakah tren produksi stabil atau fluktuatif. Jadi di sini bisa dilihat stabil ya, bisa dibilang stabil karena tidak ada lonjakan yang begitu signifikan atau langsung naik terus nanti turun naik lagi terus turun lagi. Jadi ini bisa dibilang stabil. Lanjut, jelaskan mengapa line chart cocok digunakan untuk data berbasis waktu. Karena line chart cocok untuk data berbasis waktu karena dapat menunjukkan perubahan terus tren atau pola naik turun dari waktu ke waktu. Oke, cukup dari saya. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.